Kakinya nggak napak, terus matanya melotot, ya Allah. Pas di daerah Bukit Soeharto, kami semua mendengar suara cewek ketawa di samping mobil. Duh, hilang dong, hilang dong, hilang dong. Antar kami pulang. Halo semuanya, selamat datang dan salam kenal ya. Kembali lagi bersama aku Neng Puput yang akan membawakan berbagai kisah menarik untuk menemani hari-hari kamu. Jadi pastikan kamu sudah klik tombol subscribe-nya dulu. Udah, terima kasih. Kisah kali ini masih berasal dari Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, di mana ada sebuah tempat yang cukup menjadi perbincangan dikarenakan begitu banyaknya kisah pengalaman mistis yang pernah dialami langsung oleh orang-orang yang padahal hanya sekedar numpang lewat di sana. Masalahnya teman-teman, tempat ini merupakan sebuah jalur darat utama yang mau tidak mau harus dilalui jika kita hendak menuju ke kota Samarinda. Udah bisa ditebak dong kira-kira lokasinya di mana? Langsung aja yuk kita mulai ceritanya. Alkisah pada suatu hari, Bukit Soeharto mulai santer diperbincangkan di dunia maya setelah Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke lokasi tersebut. Saat melakukan tinjauan ke lokasi yang diperkirakan akan menjadi relokasi ibu kota negara pada tahun 2019 lalu. Kawasan Bukit Soeharto terletak di antara kota Balikpapan dan kota Samarinda, yang pada akhir tahun 2019 sudah tersambung oleh jalan tol. Dikutip dari salah satu media, nama Soeharto yang juga merupakan nama Presiden kedua Republik Indonesia lekat pada kawasan tersebut. Lantaran Soeharto dikabarkan pernah melakukan perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda melalui bukit tersebut. Soeharto pula lah yang menetapkan kawasan tersebut menjadi hutan lindung seluas 27.000 hektar pada tahun 1982 melalui surat keputusan Menteri Pertanian. 22 tahun berselang, status kawasan Bukit Soeharto diubah menjadi Taman Hutan Raya seluas 61.850 hektar pada tahun 2004. Dan kini teman-teman tercatat sebagai satu dari 28 taman hutan raya di Indonesia. Jadi sejarahnya begini teman-teman, kawasan tersebut dulunya merupakan tambang-tambang batu bara yang bisa dibilang cukup berjaya ya. Namun pada tahun 1990-an, Soeharto menginstruksikan Departemen Kehutanan untuk melakukan reboisasi. Akan tetapi karena memang bekas daerah tambang batu bara, tanah di kawasan Bukit Soeharto menjadi cenderung mudah untuk terbakar, dan kebakaran tersebut kerap terjadi setiap musim kemarau. Ada satu fakta unik nih teman-teman yang didapat dari beberapa sumber yang menuliskan bahwa bukit ini telah ada dan dipergunakan sejak penjajahan Jepang loh. Sayangnya bukit ini menjadi tempat penyiksaan dan dikuburnya para Romusa atau panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang. Tapi memang belum ada literatur yang secara eksplisit menuliskan soal Romusa di Bukit Soeharto ini ya teman-teman. Tapi di Bukit Soeharto yang didominasi oleh beberapa jenis pohon seperti akasia, sengon, johar, sungkai, dan mahoni ini justru semakin menguatkan tentang mitos soal hantu Romusa yang bersemayam di pohon-pohon ini. Mitos keangkeran hantu Romusa ini pun muncul dari cerita mulut ke mulut teman-teman. Dikutip dari buku 666 Misteri Paling Heboh Indonesia dan Dunia yang dihimpun oleh tim pustaka horor, Bukit Soeharto ini memang kental dengan cerita tentang hantu pekerja paksa Jepang atau yang dikenal dengan sebutan Romusa tadi. Menurut buku tersebut, hantu Romusa itu kerap mengganggu para pengunjung kawasan Bukit Soeharto, di mana gangguan hantu Romusa yang paling parah adalah sampai menghilangkan orang tersebut. Mereka yang diganggu hingga hilang ini biasanya sulit ditemukan lagi. Meski sudah dicari-cari, jikapun ditemukan, orang itu akan jadi setengah gila teman-teman. Ih, serem banget ya. Konon keangkeran Bukit Soeharto ini tuh muncul karena dulunya tempat ini pernah menjadi tempat penyiksaan para Romusa di bawah kekejaman tentara Jepang. Sementara itu, dalam buku Hantupedia Ensiklopedia, Hantu-Hantu Nusantara yang disusun oleh tim trio hantu CS, hantu Romusa ini kerap menampakkan diri sebagai rombongan Romusa yang sedang mengangkat peti. Di belakang mereka ada sosok tentara Jepang lengkap dengan senapan, topi, dan baju lorengnya. Buku tersebut juga mencatat cerita dari seorang warga sekitar soal keangkeran Bukit Soeharto. Dialah Solikan yang mengaku pernah diganggu oleh hantu Romusa nih teman-teman. Jadi saat itu tuh dia kan sedang bekerja membuat jalan di Bukit Soeharto.
Namun, tiba-tiba saja dia melihat rombongan orang yang membawa peti sembari ditodong senapan oleh tentara Jepang. Saat itu, Solikan menyadari bahwa sosok mereka seperti pekerja Romusa nih teman-teman. Dan dalam pengakuan Solikan juga, para Romusa itu digiring ke sebuah tempat dan dipaksa menggali tanah. Dan ketika tanah sudah selesai digali, peti-peti itu dimasukkan ke dalam lubang galian. Para Romusa itu pun didorong ke dalam lubang, kemudian diberondong peluru, serta dilempari granat. Solikan yang mengaku melihat kekejaman itu mendadak langsung pingsan, dan keesokan harinya Solikan ditemukan oleh rekan kerjanya. Setelah kejadian menyeramkan tersebut, Solikan pun masih penasaran dengan lokasi lubang itu. Dia iseng-iseng aja gitu teman-teman, mengecek kembali ke lokasi yang dia yakini keberadaan dari lubang tersebut, dan ternyata udah tidak ada lagi lubangnya, udah nggak ditemuin apa-apa lagi. Namun teman-teman, ya balik lagi ya, semua kembali ke kepercayaan setiap orang, karena kalau dilihat dari bentukan lokasinya sendiri yang memang tidak ditinggali banyak orang serta dipenuhi pohon-pohon pula ya kan, ditambah ada sejarah kekejaman yang menewaskan banyak orang di sana, tentu tidak bisa terhindar dari kisah-kisah mistis yang pastinya akan menyertainya. Cuma ya anggap pengetahuan aja ya, nggak usah terlalu dipikirin. Apalagi buat kalian yang sering atau berencana akan lewat Bukit Soeharto ini, pastikan kalian selalu berpikir positif, karena sesaat lagi aku mau melanjutkan cerita pengalaman dari orang-orang yang pernah ngalamin sendiri kejadian mistis saat berada di sana. Ini aku juga mulai takut sih sebenarnya teman-teman. Ya udah deh, langsung aja deh kita mulai ceritanya. Cerita kali ini datang dari salah satu pengguna akun Twitter bernama Bri yang menceritakan pengalamannya saat melewati Bukit Soeharto. Dan cerita ini sempat viral banget ya teman-teman. Mungkin dari kalian juga udah ada yang pernah dengar cerita yang sama, saking bikin gegernya. Karena itu tuh kalau nggak salah sempet diliput sama media-media nasional juga loh. Jadi kisah ini berawal dari pengalamannya saat bertugas ke Samarinda, Kalimantan Timur. Sudah berlalu lama sih, karena kejadian ini terjadi di tahun 2013 teman-teman. Namun pengalaman tersebut tidak akan pernah ia lupakan saking mengerikannya. Jadi waktu itu Bri berangkat dari Jakarta menuju Balikpapan lalu bertolak ke Samarinda. Seperti kita ketahui ya teman-teman, mungkin waktu itu penerbangan kan memang hanya sampai Balikpapan aja, sehingga untuk bisa sampai ke Samarinda Bri harus melewati jalur darat. Nah awalnya tuh pemandangan sepanjang perjalanan dari Balikpapan menuju Samarinda tuh sangat bagus, dan ini tuh udah diakuin oleh banyak orang. Bukit Soeharto itu tuh selain terkenal kisah mistisnya juga terkenal sangat indah loh teman-teman. Makanya tadi kan kita harus selalu positif dimanapun berada. Oke lanjut. Jadi sebagai orang yang emang suka jalan-jalan, si Bri ini tuh mencoba untuk menikmati aja gitu perjalanannya. Apalagi saat melewati hutan rindang yang tadi bernama Bukit Soeharto itu ya teman-teman. Wilayah hutan raya tersebut ditumbuhi dengan lebatnya pepohonan serta pemandangan yang tampak indah dan menyegarkan. Apalagi waktu itu kan kondisinya sedang cerah tuh, jadi ya suasananya terang benderang teman-teman. Walaupun ada sih sedikit perasaan kurang nyaman, karena ia tuh memang dikenal sebagai orang yang cukup sensitif ya dibanding teman-temannya yang lain, apalagi berhubungan dengan hal-hal mistis teman-teman. Tapi so far sih perjalanan berjalan cukup mulus, setidaknya ya hingga ia sampai di penginapan. Setibanya di Samarinda, Bri bermalam di sebuah hotel berbintang dengan pemandangan yang sangat indah, di mana dari balkon kamarnya Bri, pemandangan dempetan bangunan dari rumah kota di Samarinda terlihat sangat luas. Tapi memang ada hal yang lumayan bikin gak nyaman ya, karena saat itu kan Bri sedang sendirian, sementara kamar yang ia dapat itu fasilitasnya twin bed. Karena ngerasa gak enak dan gak nyaman juga nih ya teman-teman, Bri pun meminta pihak hotel untuk mengganti kamarnya dengan kamar yang lain. Pokoknya yang mana aja deh, yang penting yang lagi ready aja. Tetapi karena masalah teknis, ia tidak jadi teman-teman mengambil kamar alternatif tersebut dan memilih tidur di kamar berkasur 2 sebelumnya. Ya udah kan ya, dia balik lagi ke kamarnya tuh, dan saat sedang berada di toilet, entah kenapa ia samar-samar mendengar suara pria yang bunyinya tuh kayak gini. Tolong antar kami pulang. Gila, nyontoinnya aja merinding. Pokoknya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Pokoknya aku ini cuma bacain doang, dan mengira-ngira mungkin bunyinya kayak begitu. Nah, dan mengira suara itu tuh berasal dari kamar lain. Bri yang saat itu sedang di toilet ya tadi ya, berusaha untuk tak ambil pusing dan segera keluar kamar untuk menikmati daerah baru yang belum pernah dikunjunginya. Jadi ya jalan-jalan aja gitu keliling kota untuk menghabiskan waktu buat mengeksplorasi tempat-tempat baru aja gitu. Sampai nggak terasa udah malam hari aja. Dia pun memutuskan untuk kembali ke hotel pada pukul 11 malam. 11 apa 10 ya? Pokoknya kurang lebih itulah.
Pokoknya udah malam aja gitu. Dan sepulang jalan-jalan, ia pun mandi dan bergegas untuk beristirahat. Sampai pada akhirnya, tiba-tiba saja dia mendengar kembali suara yang sama dengan permintaan yang sama pula di telinganya. Tapi kali ini teman-teman, suaranya itu jauh lebih jelas ketimbang yang ia dengar pada saat tadi siang di toilet. Sehingga Bri semakin yakin bahwa suara itu berasal dari kamarnya sendiri. Dan tepat di pukul 12 malam teman-teman, saat Bri sudah mulai terlelap, ia pun bermimpi didatangi oleh 2 orang pria dengan pakaian yang bercucuran darah. Di mana satu diantaranya berpostur tinggi besar dengan leher hampir putus dan usianya itu sekitar 45 hingga 50 tahunan gitu deh. Dia mengenakan pakaian berwarna biru cerah yang dipasangkan dengan jeans biru muda. Sedangkan pria yang satunya berdiri tanpa kepala, mengenakan celana panjang berwarna hitam dan baju kaos berwarna abu-abu. Oh my god, gila, aku bacainnya aja takut nih. Gimana kalian yang denger ya? Gimana Bri yang ngalamin langsung gitu kan? Walaupun cuma mimpi, tapi kan juga ini lupa baca doa apa gimana ya ini si Bri ya. Terus tuh yang lebih seremnya lagi teman-teman, kedua pria tersebut juga mengucapkan kalimat yang sama, yaitu Tolong antar kami pulang. ya ampun, itu tuh bener-bener bikin Bri tuh kaget dan sontak terbangun dan pastinya ngerasa ketakutan banget kan teman-teman. Bri pun bernafas tersengal-sengal dan ia mencoba untuk membuka mata dan mengatur nafasnya ya teman-teman. Ia meyakinkan dirinya bahwa it's okay, nggak apa-apa, ini cuma mimpi dan ia pun mulai untuk membuka matanya dan menyadari bahwa kini ia telah tidur meringkuk membelakangi kasur yang satunya. Sedangkan di depannya ada kaca jendela yang menampilkan 2 sosok pria astral dalam mimpinya yang sedang duduk di tepi kasur menghadap dia sembari meminta tolong. Oh my god, ya ampun, aku gak bisa bayangin ini. Pantas aja viral ya ceritanya, ini bener-bener ngagetin banget pastinya. Dan Bri tuh pastinya tuh ngerasa ketakutan banget saat itu dan dia tuh bingung kayak mau ngapain gitu, mau kabur juga kabur kemana gitu kan. Terus akhirnya dia memutuskan buat nutup mata dong. Saat dia tutup mata, ia malah merasakan hembusan nafas hangat di telinganya, terus bilang, Tolong antar kami pulang. dan suara itu lagi teman-teman. Ya ampun, Bri pun mencoba untuk memberanikan diri, langsung berdiri dan melihat kasur di sebelahnya. Dia tidak menemukan apapun di sana. Ia pun langsung keluar kamar dan mencoba untuk menenangkan diri, duduk di balkon hotel. Dan di tengah kekalutannya, Bri pun menghubungi seorang teman. Temannya tersebut pun kemudian menyarankan agar Bri membantu mereka pulang ke tempat yang mereka inginkan. Karena menurut sang teman, Bri dianggap cukup kuat oleh makhluk astral tersebut untuk membawa mereka pulang. Dan singkat cerita teman-teman, setelah pekerjaannya selesai, Bri pun memutuskan untuk pulang secepatnya ya dari Samarinda. Ia memesan bis travel untuk mengantarkannya ke Balikpapan karena pesawatnya nanti akan berangkat dari sana. Bri pun beruntung karena ia masih mendapatkan bus terakhir di hari itu yang akan berangkat pukul 10 malam. Tanpa mengindahkan saran sang teman untuk mengantarkan makhluk astral itu pulang, Bri bersama seorang penumpang yang merupakan pria lain berusia 30-an memasuki mobil dan mulai membelah jalan. Baru setengah jam perjalanan tiba-tiba mobil pun berhenti teman-teman. Penumpang yang bersama Bri tiba-tiba meminta turun. Ia pun berbisik kepada Bri untuk tidak menoleh ke belakang. Dan saat itu ia terlihat sangat panik ya teman-teman. Segera setelah sang penumpang turun, Bri merasa ada yang janggal. Tapi karena ia pun takut, ia tak berani untuk melihat ke belakang. Mobil kembali melaju dengan hanya 2 orang penumpang, Bri dan Pak Supir. Tak lama, Bri merasakan suasananya sangat sepi dan gelap di sekitar mobil ya teman-teman. Ternyata mereka telah sampai di Bukit Soeharto. Mana malam itu malam Jumat lagi, suasana yang mencekam pun terasa semakin menjadi-jadi. Dimana kan kawasan Bukit Soeharto pada siang hari aja kan sepi banget ya teman-teman. Bisa bayangin nggak kalau misalnya tengah malam tuh gimana rasanya? Ya ampun, tiba-tiba Bri mendengar suara nafas yang berhembus. Bri yang tahu bahwa tidak ada orang lain selain ia dan Pak Supir pun mulai panik. Ia berusaha tidak menggubris sampai pada akhirnya ia mendengar suara batuk dan
Sekejap saja tanpa sadar menoleh ke belakang. Saat itulah ia menyadari bahwa di bangku belakang ada 2 orang pria astral yang ada dalam mimpinya mengikuti mereka sepanjang perjalanan. Badan Bri langsung lemas, ia panik ketakutan, tanpa sadar ia meremas pundak Pak Supir yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi sambil mulutnya berkomat kamit membaca doa. Kurang lebih dia mungkin ngomongnya kayak gini ya teman-teman. Aduh Bapak gimana nih Pak, saya takut nih Pak, ini gimana nih, serem banget ini Pak. Saya tuh baru sadar kalau misalnya saya tuh baru diikutin ketika pas mau balik ke Balikpapan ini gitu. Dan dia juga akhirnya ngerasain Pak Supir yang awalnya tuh biasa-biasa aja mulai ngebut, dan saat itulah dia sadar bahwa Pak Supir tuh juga kayaknya ikutan takut ya teman-teman. Dan karena ketakutan, supir travel itu pun kemudian menepikan mobil. Bri dan supir lalu langsung keluar dari mobil. Mereka berdua tuh sama-sama ketakutan, dan pada saat itu tuh kira-kira jam tuh udah menunjukin jam 12 malam. Bayangin di jalan yang sangat sepi malam Jumat. Mereka tuh di pinggir jalan gitu, nggak berani masuk mobil, dan walaupun sesekali tuh ada aja gitu mobil yang lewat melaju kencang. Tapi kan mereka tuh ya berusaha buat nenangin diri kali ya teman-teman, mencoba untuk istirahat. Dan pada saat istirahat itulah sang supir mengaku bahwa telah lebih dulu sebenarnya melihat kedua makhluk astral itu. Bri kemudian menghubungi temannya dan meminta pertolongan. Ia meletakkan ponselnya di jok tengah dan menutup pintu mobil. Sekitar 15 menit kemudian pintu mobil tiba-tiba terbuka dong teman-teman dengan sendirinya, dan keluarlah 2 orang pria astral itu turun dari mobil, menyeberangi jalan raya, masuk ke hutan dan hilang di antara pepohonan di Bukit Soeharto. Setelah merasa tenang, lalu Bri dan sang supir pun masuk kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan hingga ke Balikpapan. Supir yang mengendarai travel Bri mengaku sudah 20 tahun melayani perjalanan Samarinda Balikpapan, sehingga ia sudah bisa dibilang cukup mengetahui ya setiap kejadian yang terjadi di sekitarnya. Dan menurut cerita sang supir, pada tahun 2012 ada sebuah pembunuhan yang terjadi di Bukit Soeharto. Ada mobil yang dirampok, lalu supir dan penumpangnya dibunuh. Salah satu di antaranya kepalanya dipenggal hingga putus sebelum akhirnya meninggal. Dan ternyata teman-teman, korban tersebut tinggal di hotel yang juga ditempati oleh Bri di Samarinda tanpa pernah check out karena telah meninggal terlebih dahulu. Nah mungkin itu kali ya teman-teman alasan kenapa arwahnya ada di hotel dan bukan ada di Bukit Soeharto. Ya bisa kita bilang mungkin sebelumnya mereka masih ada urusan yang belum selesai di Samarinda. Aku nggak tahu juga sih sebenarnya urusan apa. Sepertinya urusan mereka kali ini tuh udah selesai, terus mereka tuh berniat untuk balik aja ke tempat pembunuhan. Ya mungkin untuk menyelesaikan urusan berikutnya kita nggak tahu ya. Yang pasti selain kisah dari 2 orang pria astral yang dipenggal kepalanya tersebut, Bri juga bercerita bahwa ia pernah kembali ke Bukit Soeharto lagi waktu berikutnya untuk mencari tahu kisah-kisah yang lain. Ini emang iseng banget nih Bri ya, emang kayaknya nggak bisa dipisahin sama hal mistis, kayaknya emang suka gitu ya. Bukannya kapok, kalau kita mah pastinya kapok ya teman-teman ya. Jadi ternyata ada cerita lagi di mana dulu tuh pernah ada banyak pekerja Romusa yang tadi aku ceritain di awal meninggal pada saat penjajahan Jepang, yang mana arwahnya juga hingga kini tuh masih gentayangan. Yang pasti di sini juga Bri menegaskan bahwa kemungkinan roh-roh itu masih gentayangan dikarenakan penguburan yang dilakukan secara tidak layak dan tanpa tanda, yang pada akhirnya bisa aja nih mungkin kamu yang jalan-jalan ke Bukit Soeharto nggak sengaja menginjak kuburan mereka. Cara sekilas kamu juga kan nggak akan ngelihat tanda-tanda apapun yang menunjukkan bahwa itu tuh ada kuburan di situ, kecuali emang kamu memperhatikan secara khusus. Ya kalau memang cuma jalan-jalan doang sih pasti nggak bakal berasa ya, kecuali emang sengaja kesana terus kayak nyari-nyari gitu. Walaupun nggak ada tandanya, kata si Bri tadi, ketika kita sampai ke daerah penguburan massal itu suasananya itu akan beda kok teman-teman. Jadi tuh rasanya udaranya itu kerasa lebih engap gitu, sedikit sesak buat nafas, dan bisa jadi itu merupakan tanda-tanda dasar kalau memang saat itu kita tengah berada di area penguburan tersebut ya. Tapi ini mungkin hanya bisa dirasain sama orang-orang tertentu aja ya teman-teman. Nah gimana setelah dengar cerita-cerita ini, apa yang kalian pikirkan nih teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang pastinya aku udah gak bisa ngomong lagi sih, ini super menyeremin banget. Waktu aku baca cerita ini buat pertama kali, aku tuh bingung cara nyampein ke kalian tuh gimana. Selain kisah dari Bri tadi, aku juga sempat tanya-tanya teman-teman aku di Instagram @nengpuput seperti biasanya ya tentang Bukit Soeharto ini, dan beberapa cerita yang aku dapat cukup ngagetin juga. Aku akan bacain buat kalian ya. Nah cerita pertama aku
aku dapatkan dari teman aku ya, ada Mbak Novi di sini dari akun Instagram @novimulyono, di mana dia bilang, aku pernah perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan makan soto Banjar. Pas mau ke kamar mandi, kebetulan ada 2 kamar mandi. Terus aku bimbang nih, milih antara kanan atau kiri ya. Terus aku ke kanan, mendadak aku keluar pilih ke kiri. Oh ya, jadi cerita ini Mbak Novi ini tadi awalnya tuh udah menuju ke kamar mandi yang kanan ya, terus tiba-tiba aja keluar gitu dan memilih ke kiri. Kenapa nih Mbak Nov? Terus pas aku buang air kecil, nggak berapa lama plafon di kamar mandi kanan ambruk sama batu-batunya. Ih, nggak kebayang kalau aku masih di situ. Terus aku juga heran kenapa aku pindah dan nggak berapa lama aku demam tinggi pas sampai Balikpapan. Tapi sih besoknya langsung sembuh. Kayaknya sih nggak ada apa-apa, cuma aneh aja. Sumpah ini aneh banget sih. Jadi tuh kayak ada yang ngingetin Mbak Novi gitu nggak sih? Iya nggak sih? Coba aja Mbak Novi tadi tuh tetap masuk kamar mandi yang kanan ya. Itu udah nggak kebayang sih. Kayaknya Mbak Novi nggak cuma demam aja. Ya kita ambil hikmahnya aja ya Mbak Novi ya. Oke, selanjutnya dari akun @takoyaki.ku_, di mana dia bilang di tahun 2018 aku dari Samarinda mau balik ke Balikpapan. Kebetulan malam lewatnya. Tiba-tiba pas di daerah Bukit Soeharto kami semua mendengar suara cewek ketawa di samping mobil. Sampai-sampai kami sekeluarga stop, tapi nggak ada apa-apa. Nah setelah itu kan lanjutin perjalanan, suaranya ada lagi. Pertama kali lewat Bukit Soeharto malam-malam, setelah itu kalau mau lewat sana tuh pasti selalu siang hari. Ih, serem banget, suara siapa ya itu ya. Terima kasih ya udah berbagi pengalamannya. Yaudah nanti lewat siang-siang aja ya. Selanjutnya ini dari @sandraovi, dia tulis, Bukit Soeharto aku percaya kalau itu angker karena suami dan keluarga suamiku sendiri pernah mengalaminya. Bayangkan pas lewat di situ malam hari ada cewek jalan pakai baju putih dari jauh. Pas sudah semakin dekat sama kami ternyata tuh cewek tuh kakinya nggak napak terus matanya melotot. Ya Allah. Kalau ingat cerita ini tuh kami tuh merinding. Iya sih Mbak, ini bener-bener merinding sih. Aku bacainnya aja tuh sambil ngebayangin. Aduh, hilang dong. Masih kebayang-bayang, nggak kebayang sih. Apalagi pada bagian melototnya itu ya. Sumpah serem banget. Terus aku kayak nanya gitu, serius? Ini bener-bener kayak di film-film banget nggak sih? Gitu kan. Terus dia bilang, serius Kak, karena memang yang lewat di situ pasti kalau nggak penampakan cewek atau suara cewek menangis. Ini klop ya sama cerita yang sebelumnya. Cuma yang sebelumnya ketawa, ini nangis. Oke, lanjut. Nah, ini cerita agak panjang ya teman-teman, karena aku sempat dialog juga sama dia. Akunnya adalah @rdskidzone. Nah, ceritanya gini, baru bulan kemarin Kak, Ulun ke Tenggarong lawan keluarga. Nah, pas kebetulan keluarga Ulun ada yang bisa melihat pas melewati Bukit Soeharto tuh banyak banar hantu kada berkepala lawan banyak yang kada lengkap awaknya. Ini bahasa Banjar ya teman-teman, tapi mudah-mudahan bisa dipahamin. Inya hampir kerasukan semalam di jalan, untung ditapok lakinya langsung sadar inya. Sempat menyanyi-nyanyi dah di jalan hendak dirasuki kanakan. Jadi nih sedikit aku terjemahin, dimana di sini tuh salah satu anggota keluarganya itu ada yang hampir kesurupan ya teman-teman. Cuma waktu itu tuh emang ditepuk gitu mungkin pundaknya sama suaminya dan akhirnya dia sadar. Ketahuan dari mana? Karena sepanjang perjalanan tuh dia udah mulai kayak nyanyi-nyanyi gitu karena diduga dirasukin sama hantu anak-anak. Oke, lanjut. Jadi kejadiannya ini katanya di pinggir jalannya Kak. Nah, yang aku langsung terjemahin bahasa Indonesia aja ya. Nah, yang mau merasuki ini tuh juga sadar bahwa dia ini kan emang bisa ngeliat gitu ya, makanya dia yang paling digangguin. Jadi pas kebetulan tidak sengaja lagi tatap-tatapan kayaknya nih ya, dari situlah hantu-hantu tersebut itu mulai mengiringi mereka sepanjang jalan Bukit Soeharto. Sepanjang jalan itulah ada yang ngiringin. Di saat sudah kelihatan perkampungan warga, baru udah nggak kelihatan lagi itu penampakan hantu-hantunya. Nah, saya yang nggak bisa lihat, cuma mendengar aja ikutan merinding. Mana pas hari itu kondisinya lagi gerimis lagi, ya ampun, serem banget ya. Terus ada lanjutan lagi. Kebetulan kami berpisah semalam berangkatnya. Dia yang tadi hampir kesurupan tadi katanya naik sepeda motor berdua dengan suaminya dan kami naik mobil. Oh gitu, jadi ceritanya ini mereka nggak satu mobil ya teman-teman. Yang tadi hampir kerasukan itu emang naik motor, mereka di dalam mobil dan mungkin habis itu cerita-cerita. Terus ada lagi nih tambahannya, sempat juga terlihat ada orang yang mau nyebrang jalan. Pokoknya di daerah sana tuh banyak banget penampakannya dan kami yang di belakang itu menggiring aja.
karena kan kebetulan di sana tidak ada penerangan. Jadi mobil kami menyorot jalan dan ada pada suatu waktu motor yang mereka ikutin itu tiba-tiba kayak mau belok tapi ragu-ragu, gak stabil gitu ya teman-teman. Dan pada saat itulah katanya ada yang mau nyebrang. Ya ampun, udah cukup deh. Ini kayak udah panjang banget aku bawain ceritanya dan udah super serem ya. Ini tuh beda banget sama Alkisah pada suatu hari sebelumnya tuh, tingkat seremnya itu karet 1, ini kayak udah karet 4 deh. Nggak tahu apa karena aku doang yang penakut, aku nggak tahu deh. Komen di bawah ya. Jadi balik lagi ya teman-teman, semua kisah horor itu akan tergantung pada setiap pribadi masing-masing. Seram atau enggak juga tergantung pada kepercayaan masing-masing pribadi tadi. Jadi teman-teman, itu tadi satu lagi kisah yang aku kasih spesial buat kamu kali ini. Bagaimana nih menurut kalian? Ada nggak kira-kira kisah lain yang pernah kamu rasakan saat berada di Bukit Soeharto? Atau jika ada koreksi dari informasi yang tadi aku sampaikan, silakan ya tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutin diskusinya di sana habis ini ya. Tapi sebelumnya kalian boleh banget untuk kasih rekomendasi kira-kira aku bagusnya nanti selanjutnya bawain kisah apa lagi ya untuk episode selanjutnya. Seperti biasa, setelah komen pastikan juga kalian udah klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Klik juga tombol like-nya jika kamu suka ceritanya dan bagikan ke teman-temanmu sebanyak-banyaknya. Udah, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya.